Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 5 semuanya. Meskipun sudah siang, tetap semangat ya kalian. Oke. Hari ini hari Selasa tanggal 21 Juli 2020. Jadwal pekan 2 atau jadwal B yaitu SPK. Ya, SPK itu nanti selama daring atau pembelajaran jarak jauh itu adanya 2 minggu sekali, 2 pekan sekali, setiap Selasa jam terakhir. Nah, SPK masih bersama dengan Budia. Mudah-mudahan kalian gak bosan ya. Untuk materi SPK kelas 5 semester 1 ini, Budia akan menyampaikan tentang gambar ilustrasi. Apa toh gambar ilustrasi itu? Kok aku baru dengar sekali ini ya Bu ya? Dulu-dulu aku gak pernah dengeri. Aku juga baru baca kali ini apa tuh gambar ilustrasi. Kayaknya dulu dari kelas 1, 2, 3, 4 nggak ada SPK kok gambar ilustrasi. Ya, berarti kalian akan bertambah ilmunya. Sudah kelas 5, ilmunya pastinya juga bertambah. Ya nggak apa-apa, kita belajar bersama-sama ya. Gambar ilustrasi itu apa? Jadi gambar ilustrasi itu artinya gambar yang mendukung isi bacaan atau teks. Maksudnya seperti ini. Jadi ada gambar, tapi bukan sekedar gambar. Gambar ilustrasi itu gambar yang bisa menceritakan suatu peristiwa atau cerita. Jadi ada cerita atau bacaan gitu atau teks itu dituangkan melalui gambar seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar gambar yang bisa diceritakan, gambar yang punya maksud mengandung sebuah cerita. Nah, tujuannya apa? Kok ada gambar ilustrasi? Tujuannya itu untuk memperjelas. Memperjelas di sini maksudnya memperjelas cerita atau bacaan. Memperindah. Kalau cerita atau teks itu kan hanya tulisan saja ya. Lah kalau ada gambarnya kan otomatis jadi lebih indah, lebih bagus. Iya atau ya? Nah, tujuannya itu tadi, memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Jadi, gambar itu bisa menjelaskan isinya dari sebuah bacaan atau cerita. Lah, cara atau langkah-langkah membuat gambar ilustrasi itu, yang pertama adalah gagasan. Apa toh gagasan itu? Gagasan atau ide. Jadi sebelum membuat gambar ilustrasi itu kita harus punya gagasan atau ide. Kita mau gambar apa ya? Yang sebelumnya tentunya baca dulu, baca cerita atau bacaan atau teks dulu. Setelah tahu isi cerita tersebut, nah kita baru berpikir kira-kira gambar apa yang pas untuk
menceritakan cerita tersebut. Kita berpikir dulu, mencari ide, mencari gagasan. Nah, setelah ketemu gagasannya, baru kemudian membuat sketsa. Apa tuh sketsa itu? Sketsa itu gambar tipis. Jadi kalau sudah nemu ide, gagasannya, mau gambar apa tuh? Nah, itu kalian gambar dulu pakai pensil tipis. Jangan langsung tebal. Kalau gambar langsung pakai pensil tebal atau bahkan spidol, nanti kalau ada yang keliru, kalian nyetip-nyetip itu bikin kertas gambarnya mudah kotor. Sering kan seperti itu? Pernah kan mengalami seperti itu? Nah, agar kertas gambarnya itu tetap bersih, itu gunakan pensil dulu. Kita gambar sketsa dulu tipis-tipis. Kalau ada yang keliru, ada yang belum betul, kita menghapusnya kan nggak begitu kotor nanti kertas gambarnya. Nah, nanti kalau sudah dirasa gambar itu sudah bagus, baru sketsanya dipertebal, diperjelas. Bisa menggunakan pensil ditebalkan atau mungkin spidol gitu nggih. Lah kalau sudah gambarnya itu sudah bagus, baru tahap terakhir pewarnaan atau diberi warna. Pewarnaannya pakai apa? Ya pakai alat warna. Kalau yang biasanya pakai krayon, ya pakai krayon. Mungkin lebih suka pakai pensil warna, ya pensil warna, gunakan pensil warna. Aku pengen spidol, Bu. Ya silahkan, tapi spidol itu kan langsung tebal ya. Tapi kalau memang sudah terbiasa ya nggak apa-apa. Mau pakai cat air ya silahkan. Tapi biasanya cat air itu yang sudah sering mewarnai beberapa gambar. Ya untuk kalian nanti kalau mau nyoba yang di rumah adanya apa digunakan itu dulu aja. Nggak usah memaksakan aku pengen pakai cat air, aku pengen pakai spidol. Kan ini masih tahap belajar ya, jadi pewarnaannya boleh menggunakan apa saja. Nah, macam-macam atau jenis gambar ilustrasi itu ada beberapa, ada 6 ya. Jadi gambar ilustrasi itu jenisnya beragam. Yang pertama yaitu cergam atau cerita bergambar. Yang kedua komik. Kalian tidak asing kan dengan komik? Sudah sering membaca komik di perpus kan? Atau mungkin kalian juga koleksi komik yang banyak. Yang berikutnya yaitu pamflet. Lalu ada juga dalam bentuk cover. Bisa juga dalam bentuk kartun atau karikatur. Ini contoh cergam. Cergam itu cerita bergambar. Tuh, dari gambar di situ bisa nggak menceritakan? Bisa. Jadi cergam itu gambarnya itu mengandung cerita. Nah, ceritanya gimana itu? Ada anak sedang membaca buku di mana itu kira-kira? Di perpustakaan. Ada juga anak lain atau teman lain yang sedang memilih-milih buku. Ada anak yang membaca buku sambil tertawa sendiri. Mungkin karena cerita bukunya itu lucu. Nah, itu kan dari gambar itu bisa diceritakan kan? Nah, itulah contoh cergam.
beragam atau cerita bergambar. Lalu contoh berikutnya yaitu komik. Ini komik. Kalian tidak asing kan kalau komik? Komik itu ada gambar, ada cerita, ada yang ngobrol. Nah, ceritanya itu ada obrolan antara dua orang atau lebih. Itu komik. Ada tokohnya, ada pelakunya. Jadi ada gambar, ada cerita berupa obrolan. Dan gambarnya pun juga menggambarkan situasi hatinya. Seperti itu, ada anak perempuannya itu kan menangis kan? Nah, dari ceritanya menangis, gambarnya juga gambar yang sedih, raut mukanya menggambarkan isi hatinya. Jadi tidak asal menggambar. Itu yang terakhir, akhirnya dia senang. Nah, saat senang pun wajahnya juga senyum. Jadi gambar tidak asal gambar ya. Nah, itulah contoh komik. Ada gambar, ada obrolannya, ada cerita berupa obrolan. Lalu yang berikutnya yaitu pamflet. Nah, mungkin kalian setelah lihat gambar ini, oh itu toh yang namanya pamflet toh. Pasti kalian sering lihat gambar seperti ini, tapi mungkin untuk namanya belum begitu mengenal. Ini kalau kalian sering perhatikan, di lantai 1 MI Takmirul Islam itu sering sekali ada pamflet gitu. Seperti pengumuman gitu loh. Informasi bahwa akan ada, misalnya di sini ada dongeng atau ada lomba 17-an atau lomba apa, atau akan ada hiburan apa misalnya gitu. Jadi pamflet itu informasi untuk orang banyak atau istilahnya khalayak ramai bahwa akan ada sesuatu pada waktu tertentu. Nah, di sini contohnya akan ada dongeng anak Islami. Nah, itu ada waktunya, ada tempatnya. Nah, dan ada gambar-gambar yang menarik. Itu contohnya pamflet. Sudah tahu ya pamflet ya, itu namanya pamflet. Nah, lalu cover. Cover itu bagian sampulnya buku. Ya, bisa sampul depan, sampul belakang. Itu namanya cover. Semuanya pasti tahu kan cover. Nah, untuk membuat cover itu juga harus yang menarik, memikat, bukan hanya sekedar gambar biasa. Nanti kalau kalian mau bikin buku tuh ya covernya yang bagus biar lebih memikat, menarik pembeli gitu ya, cover atau sampul buku. Kemudian ini kartun. Wah, kalau ini mah tidak asing lagi kalian. Pasti semuanya sudah kenal kartun. Tahu ya contohnya ya. Ya kayak ini Nusa, Upin Ipin, Doraemon. Nah, itu kartun. Kemudian yang terakhir, karikatur. Karikatur tadi sama kartun beda apa sama ya? Kok hampir sama ya gambarnya? Kalau karikatur itu lebih meniru seseorang atau tokoh. Nah, gitu. Jadi ada tokoh, kemudian dibikin gambar yang menyerupai, yang mirip. Nah, biasanya karikatur itu kita jumpai di surat kabar atau koran gitu. Nah,
Itu yang bisa Budia sampaikan untuk pertemuan pertama pada pelajaran SPK hari ini. Tentang apa tadi? Tentang gambar, ilustrasi, dan berbagai jenis atau contoh dari gambar ilustrasi. Nah, ini kiranya yang dapat Budia sampaikan ini saja, nanti kalian pelajari sendiri. Tapi ini juga ada kok di buku paket tema 1. Itu ada tentang gambar ilustrasi. Oke, itu dulu ya yang Budia bisa sampaikan untuk mata pelajaran SPK pada pertemuan pertama ini. Semoga kalian mudah memahami ya yang Budia sampaikan ini tadi, dan semoga ilmu yang Budia sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian, untuk masa depan kalian, dan ditularkan ke banyak orang. Amin. Itu dulu ya yang bisa Budia sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.